Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak-anakku semuanya. Ya, Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita diberi kesempatan pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di kelas dalam keadaan sehat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki seseorang yang dijadikan panutan atau teladan. Ada yang mengidolakan orang tua karena kasih sayangnya, ada yang mengidolakan guru karena ilmunya, dan ada juga yang mengidolakan atlet, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh yang mereka lihat di media sosial. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kalau kalian punya idola nggak? Zahra punya idola. Siapa idola kamu, Zahra? Idola saya adalah itu Felix. Felix. Mengapa? Oh, Ustadz Felix ya? Ya, Mengapa kamu mengidolakan Ustadz Felix? karena beliau menceramah sangat baik. Kamu ada nggak idolanya di Go? Lionel Messi. Kenapa idolanya Lionel Messi? Karena hebat bola ya. Nah, terima kasih atas jawabannya. Namun sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dalam memilih teladan. Karena tidak semua orang yang terkenal memiliki akhlak yang baik. Nah, bisa saja seseorang yang hebat dalam bidang tertentu tetapi perilakunya tidak patut kita contoh. Karena itu Islam telah memberikan contoh teladan terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Rasulullah ada juga para sahabat beliau yang memiliki akhlak mulia dan rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa demi mempertahankan agama Islam. Kisah mereka berdua itu bukan hanya sekedar cerita sejarah, tetapi menjadi pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita renungkan bagaimana dan mengapa kita belajar sejarah Islam. Apakah hanya untuk mengetahui nama tokoh dan menghafal tahun kejadian? Tentu tidak, bukan. Kita belajar sejarah agar dapat mengambil hikmah, mencontoh akhlak yang baik, dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Nah, dengan begitu ilmu yang kita pelajari tidak hanya kita hafalkan, tetapi juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan hari ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang dua sahabat Rasulullah yang keduanya itu sangat luar biasa. Ada yang tahu siapa? Siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Keduanya merupakan khalifah yang memimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi mereka memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, berani, adil, sederhana, dan bertanggung jawab. Nah, sifat-sifat inilah yang akan kita pelajari bersama agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sebagai seorang pelajar. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, menyebutkan sifat-sifat keladanan yang dimiliki keduanya, dan memberikan contoh penerapan sifat jujur, amanah, adil, tegas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, baiklah anak-anak, jika semuanya sudah siap, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan sepenuh semangat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau juga merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Mengapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Ada yang tahu? Tidak ada. Karena beliau itu selalu membenarkan perkataan Rasulullah, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj, saat banyak orang yang meragukannya. Nah, ada beberapa sifat yang bisa kita teladani dari Abu Bakar. Yang pertama adalah jujur. Nah, beliau ini terkenal sangat jujur sehingga Abu Bakar dipercaya oleh Rasulullah dan masyarakat. Bapak ingin bertanya kepada Sarah, kalau di sekolah contoh sikap jujur apa saja? Contoh sikap jujur. Tidak menyontek. Lagi apa lagi Digo? Contoh sikap jujur. Apa Nesa? Contoh sikap jujur. Tidak mengambil orang lain. Apalagi tidak berbohong, mengakui kesalahan jika melakukan kesalahan. Itu contohnya ya. Yang kedua, sikap yang kedua adalah setia. Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah dalam keadaan senang maupun sulit. Nah, sebagai pelajar, bentuk kesetiaan misalnya tetap membantu teman ketika mengalami kesulitan dan tetap menghormati guru. Ketiga, dermawan. Nah, Abu Bakar ini sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Contohnya dalam kehidupan kita adalah bersedekah, membantu teman yang membutuhkan, atau menyisihkan uang saku untuk kegiatan sosial. Nah, yang keempat adalah membela Islam. Abu Bakar ini merupakan orang yang sangat berani dalam mempertahankan agama Islam. Walaupun beliau banyak menghadapi tantangannya. Sekarang kita lanjut kepada Umar bin Khattab. Sebelum Bapak lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut, Baik, saya akan bertanya. Untuk pertanyaannya adalah, mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Baik, terima kasih kepada Zahra telah bertanya. Jadi jawabannya karena beliau selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW. Terima kasih atas pertanyaannya, Zahra. Sekarang kita lanjut ya. Jadi Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nah, beliau ini sangat dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, namun tetap adil. Sifat pertamanya adalah adil. Apa arti adil atau apa artinya? Adil, ayo, apa arti adil? Berpikir. Apa arti adil, Digo? Adil. Perilaku yang seimbang antara dua pihak. Seimbang, oke, betul. Tapi lebih tepatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya sama, ya. Misalnya dalam suatu hukum sama-sama mencuri, tapi ini mencuri ayam, ini mencuri ayam juga, maka hukumnya harus setimpal, ya. Begitu contohnya. Kalau sama-sama maksudnya. Yang kedua adalah sifat tegas. Nah, tegas bukan berarti garang, ya. Tegas itu artinya berani mengambil keputusan yang benar sesuai dengan aturan. Contohnya, mematuhi tata tertib sekolah.
dan berani mengingatkan teman yang melakukan pelanggaran dengan cara yang baik. Sifat ketiga adalah berani. Nah, Umar bin Khattab ini sangat berani membela kebenaran. Sebagai pelajar juga harus berani menyatakan yang benar dan tidak ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Nah, untuk sifat keempat adalah sederhana. Nah, walaupun menjadi khalifah, Umar hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Kita juga dapat mencontohnya dengan hidup sederhana, tidak boros, serta bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sifat kelima adalah bertanggung jawab. Nah, Umar bin Khattab ini selalu merasa bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sebagai siswa, tanggung jawab kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan menaati aturan sekolah. Nah, sekarang kita diskusi. Bapak akan membagi kalian jadi kelompok ya. Silahkan setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut. Ya. Kelompoknya, inilah. Kelompok ini satu. Kalian menyebutkan sifat-sifat teladan Abu Bakar dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini sifat-sifat teladan Umar bin Khattabnya. Itu untuk tugas di rumah ya nanti. Ingat ya nanti ya. Nanti Bapak kirim di WA soalnya ya. Baiklah, sekarang anak-anak Bapak ingin bertanya. Apa sifat Abu Bakar yang paling ingin kalian teladani? Sifat Abu Bakar. Asidik, jujur. Ya lagi, anak. Kamu ingin jujur berarti. Jujur tuh bagus ya, daripada bohong-bohong terus. Ya. Jangan kau tipu mak-makmu nanti. Nah, selanjutnya apa sifat Abu Bakar yang paling ingin kalian teladani? Tadi kan Umar. Sekarang Abu Bakar. Nah, tadi kan Abu Bakar, sekarang Umar. Sifat Umar yang menurut kalian paling penting diterapkan di sekolah apa? Tidak mencontek, tidak mencuri. Oke. Nah, setelah hari ini, perubahan apa yang ingin kalian lakukan mulai besok? Sifat jujur, Adil. adil. Jadi apa yang telah dipraktekkan oleh dua sahabat Nabi ini, kita berusaha untuk meneladaninya ya. Ya. Alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kesimpulannya adalah Abu Bakar mengajarkan kita untuk selalu jujur, setia, dermawan, dan membela kebenaran. Nah, sedangkan Umar mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang adil, tegas, berani, sederhana, dan bertanggung jawab. Jika sifat-sifat tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Bapak tutup, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya lagi. Ya, terima kasih. Silakan dengan Sebutkan satu sifat teladan Umar bin Khattab beserta contohnya. Oke. Satu misalnya adil. Contohnya tidak membedakan teman dalam berteman atau bekerja kelompok. Sudah? Sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, pelajari kembali materi ini di rumah ya, dan praktikkan minimal satu sikap teladan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, jika Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Nah, tadi kan Bapak ada memberikan tugas, nanti tolong dikerjakan ya. Ya.
Terima kasih atas perhatian kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah selesai. Belajar dek langsung.